Halo teman-teman, kesempatan ini saya akan mereview berkenaan dengan umbi. Ini sejenis umbi jalar atau di daerah Banyumas ini biasa disebut dengan muntul, bahkan ada yang menyebut bolet. Tapi saya senang ini saya sebut saja dengan muntul. Biasanya kalau di daerah Banyumas ini, petani-petani Banyumas ini menanam muntul itu atau umbi jalar itu sekitar umur 3 sampai 4 bulan. Ini sudah dipanen dan sudah harus diambil umbinya. Karena kalau lebih dari waktu 4 bulan, ini umbinya sudah terlalu tua dan biasanya akan terjadi kerusakan di dalam umbi, yang orang Banyumas menyampaikan atau mengatakan bahwa umbinya boleng dan rasanya sudah tidak enak, alias pahit rasanya. Dan ini umbi ini saya dapatkan dari penginapan waktu saya menginap selama 15 bulan. Ini saya dapatkan di sana, saya mendapatkan makanan umbi semacam ini, tapi waktu itu umbinya masih kecil-kecil. Dan saya mendapatkan umbi dari sana sekitar sebesar ini umbinya. Saya bawa pulang. Setelah saya bawa pulang, saya masukkan pot. Setelah saya pot, hasil sekitar 1 bulan udah muncul tunas, dan tunasnya ini semacam ini tunasnya. Jadi semacam ini umbinya. Ini ada umbi, ini sudah muncul tunas. Nah, tunas ini saya tanam di pekarangan depan rumah, dan ada yang saya tanam di sawah oleh orang tua saya. Ini sudah panen 2 kali, tapi umbinya ya sekitar sebesar ini, tidak sebesar ini. Nah, ini saya dapatkan kenapa umbi besar banget seperti ini. Ini sejak saya tanam di bulan Mei tahun 2020. Ini sudah Desember, berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan lebih. Ini kalau secara ukuran umbi biasa ini sudah boleng atau sudah rusak. Ini umbinya ini besar banget, ini besar semua. Ini ada ini hampir 2 kiloan ini bahkan ini sudah pada muncul. Ini udah muncul tunas lagi. Ini batangnya, ini umbinya ini sudah muncul tunas ini. Nah, ini saya mau mereview bahwa untuk umbi jenis ini atau muntul jenis ini berasal dari daerah Malang, Jawa Timur. Ini kebetulan teman saya yang ada di penginapan ini berasal dari Malang. Dia memesan umbi ke kampung halaman, dikirim ke situ, dan di situ dijual belikan di dalam penginapan. Saya minta, dan ini saya benih ikan. Dan konon ceritanya umbi ini umbi istimewa karena warna dalamnya itu keungu-unguan, ungu mutlak. Lah kalau direbus ini semakin kenyal, semakin keras, bahkan bisa dikatakan ini rasanya nggak seperti umbi lagi. Karena kalau biasanya umbi direbus ini akan terasa istilahnya lembek. Kalau ini enggak, ini semakin keras. Ini saya sering makan di sana sehingga saya mencoba membawa ke tempat saya. Setelah saya pulang, saya tanam di polybag itu di bulan Maret akhir, dan di awal Mei ini batang yang saya tanam di kebun. Ini mari kita lihat teman-teman, apakah umbi ini rusak atau tidak. Kalau tidak rusak, berarti istimewa umbi ungu asal Malang ini betul-betul istimewa, bisa dibudidayakan di daerah Banyumas. Dan ini merupakan satu istilahnya hasil tani yang bisa
dijual belikan, dikomersilkan, dan bahkan umbi ini konon ceritanya ini bisa dibuat semacam timus, semacam bahkan bergedel. Yang biasa bergedel itu dibuatkan dari kentang, ini bisa dibuat dari umbi ini. Lalu kita bareng-bareng ini akan saya potong umbinya rusak atau tidak. Mudah-mudahan tidak. Kalau tidak, ini nanti akan saya budidayakan di lahan yang lebih luas, dan ini merupakan suatu hasil tani yang bisa dibilang istimewa. Ini mau saya belah atau saya potong biar kelihatan rusak atau tidak di dalamnya. Ini sebaiknya saya potong saja. Wah, keras banget teman. Alhamdulillah teman, umbinya sangat bagus. Umbinya ngeprol, keras, kenyal. Jadi ini bisa dibilang masih utuh, masih sempurna, walaupun di dalam tanah ini sudah 7 bulan lebih, bahkan hampir 8 bulan. Ini muncul getah-getah, ini enggak ada masalah. Ini bukan bercak-bercak boleng, bukan, tapi ini serat daripada mundul ungu ini. Ini coba saya makan, pahit atau enggak. Nah, rasanya masih utuh, tidak ada pahit-pahitnya, berarti tidak boleng. Ini masih sempurna. Ini saya ambil lagi yang lebih tebal, dan saya coba ini makan. Gurih, ada manisnya, memang sangat luar biasa teman, sangat luar biasa. Beda dengan mundul atau bolet atau umbi asal daerah sini. Bahkan kayak saya rasakan, saya bandingkan dengan umbi Cilembu. Cilembu hanya istimewanya itu manis, tapi tidak ada gurih-gurihnya. Kalau ini gurih, ini manis dan gurih. Enak banget teman, luar biasa. Ini bahkan makan mentah ya begini. Enak ini mau saya budidayakan ini, dan nanti barengan di pinggiran tanaman porang saya. Pinggirnya ini sudah saya sempat juga ada yang ditanam di arah Samud Lakuan sana, dan ada yang di sawah di sini. Saya tanamin di bagian ini. Kenyataannya ini hasil reaksi saya untuk akhirnya dengan tanaman umbi-umbian, dan ini saya temukan kualitas baru, dan ini bisa dibudidayakan di sini dan bisa dijamin ini hasilnya, keawetannya tidak boleng. Padahal ini umurnya sudah lebih dari 8 bulan. Dan ini mari kita lihat teman, ini yang tidak masuk kategori bagus karena ini sudah rusak. Kenapa ini rusak? Ini umbi ini rusak, ini dikarenakan waktu ditanam ini keluar dari tanah tidak dalam teman, sehingga muncul seperti ini, seperti guratan-guratan, seperti kayak ada buatan sentuhan manusia. Bahkan ini sebenarnya tidak. Nah, kenapa terjadi semacam ini? Karena bawahnya juga semacam ini, kayak gini. Karena apa? Karena di bawahnya ada tonggak, ada bekas tonggak atau akar-akar kelapa, tonggak kelapa yang masih keras. Jadi ini setelah waktu saya ambil pun begini, sangat enak kadang, karena di sini ada tonggak. Jadi umbi membesar ke atas dan ke samping. Ini kita cek ini dalamnya ini busuk, bagus, enak atau tidak. Kalau ini bagus, berarti umbi ini kualitasnya memang kualitas super. Ini kita lihat
ini ada bercak-bercak, agak rusak. Lihat. Ini coba kita makan. Bahkan lebih manis dari yang tadi. Bener, lebih manis. Walaupun ini enggak sebagus tadi, karena ini memang seperti ini, bodinya saja sudah enggak beraturan dan enggak bener, tapi ini rasanya masih manis. Cuman ini memang tidak bisa dipungkiri karena rusak di luar, sehingga di dalam pun ini kelihatannya enggak begitu sempurna warna-warnanya, agak ada guratan-guratan putih. Tapi soal rasa ini masih enak. Enak. Teman-teman, terima kasih. Ini umbi asal Malang. Nanti kita berdayakan di Banyumas. Dan bagi yang ingin mendapatkan ini, saya ada walaupun sedikit, akan saya jual belikan. Tapi siapapun yang ingin dapat bibit ke tempat saya, nanti akan saya bawakan beberapa potong. Dan kebetulan ini hasil panen yang tadi itu agak lumayan enak juga. Terima kasih, jumpa lagi di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.